Oke, jadi di sini saya kedatangan motor Mio Karbu ya. Nah, ini Mio Karbu ini kata orangnya mau dirapihin sampai enak ya. Jadi motor mati, udah beberapa hari di rumahnya. Nah, dia datang ke tempat saya, mau minta dirapihin, mau minta dicekin apa-apa aja. Jadi ini prosesnya kan agak panjang. Jadi oke, di sini sudah yang perlu kita lakukan. Yang pertama kita pancing oli ya. Nah, ini tadi sudah saya pancing oli, terus busi sudah saya buka. Api juga tadi sudah saya cek ya, apinya ada. Nah, kita lihat lagi ya. Nah, api ada. Nah, ini udah kita pancing oli. Nanti kita ganti businya. Oke, motor sudah saya hidupkan ya. Tadi sudah dipancing oli, sudah diganti busi, kompresinya udah ada ya. Tapi ini motor penyakit utamanya di bagian head clamp ya. Ini kalau diputer gas ini nih, tenaganya nggak ada dia. Ini motor lemot banget, nggak ada tenaganya. Jadi penyakit yang utama itu di bagian head ya, di bagian clamp atas, clamp bawah itu. Jadi kalau bagian klep kita sekir doang, klep atas itu dia udah tipis ya, udah seperti silet karena dia kemakan. Jadi harus dilakukan penggantian. Untuk yang penyakit utamanya harus dilakukan penggantian payung klep atas bawah, disekir lagi. Nah, kalau bagian seher belum ketahuan ya, apakah sudah pernah oversize atau belum, apakah seher ini masih layak, apakah dia sudah ngempos kompresinya, bisa dari ringnya, bisa juga dari blok sehernya ya. Jadi untuk lebih bagusnya lagi, kalau memang seher ini belum dioversize atau sudah dioversize, atau dia memang sudah sudah ngempos, jadi untuk lebih bagusnya lagi dilakukan penggantian seher juga. Jadi seher diganti, dioversize, payung klep bagian depan semua. Nah, baru dah dia enak ya, tenaganya sempurna lagi, normal lagi dia. Nah, dari situ kalau si mesin ini udah sehat, baru ketahuan si karbu ini kekurangannya di mana. Oke, jadi ini Mio-nya akan dilakukan pembongkaran ya. Ini sudah dilakukan pembongkaran bodi ya. Ini akan dilakukan pembersihan dulu. Kita bersihin dulu supaya pada saat pembongkaran mesin depannya dia tidak masuk kotoran ya. Oke, ini sedang dilakukan pembongkaran ya. Ini akan dilakukan pembongkaran mesin ya. Yang pertama kita lakukan membuka tutup klep ya. Nah, ini tutup klep bawah ya. Ini kita bisa lihat tutup klep bawah ini ada genangan oli, yang artinya pompa oli ini masih bekerja ya. Ini sudah kita topin ya. Ini kita sudah topin. Nah, ini klep atasnya dia nggak ada prek sama sekali ya. Untuk klep atas nggak ada prek sama sekali. Nah, untuk klep bawah dia masih ada prek. Ini menandakan bahwa si payung klep ini sudah kemakan. Dan ini harus dibongkar ya. Oke, ini Mio-nya sudah dilakukan pembongkaran ya. Jadi ini kita cek analisa lagi untuk seher ini. Sehernya masih standar ya, bisa kita lihat di sini. Nah, ini sini kita ukur pakai sigmat, dia diameter masih di 50 ya. Nah, ini masih standar ya, belum pernah ganti, belum pernah oversize ya. Ntar akan kita oversize 50 ya. Ntar kita akan oversize 50. Nah, ini blok sehernya. Kalau dilihat dari blok sehernya ini dia masih mulus ya, kemakannya halus bagus. Tapi tetap blok sehernya ini sudah kemakan kurang lebih ada sekitar setengah milian ya, karena di sini dia sudah ada tanggul. Nah, nih di sini saya sudah kasih ring ya, ring kompresi tengah ya. Jadi ring tengah sini ya. Nah, ini kalau dilihat dari jedanya ini jauh ya. Dari jedanya. Dia kalau jeda standar dia kurang lebih setengah mili. Ini saya masukin puller ukuran 0,50 ya. 0,50 berarti setengah mili. Nah, ini setengah mili dia oblak jauh ya. Ini untuk ring kompresi tengah ya, ring kompresi belakang. Nah, ini kita ukur pakai ring kompresi depan. Ini kita lurusin. Nah, ketahuan ya.
Di sini jauh. Ini sudah rata. Nah, bisa dilihat ya. Di sini jedanya spasinya jauh banget ya. Ini udah jelas motor ini kompresinya lemah banget walaupun dia masih normal hidup ya. Untuk payung klep kita lihat payung klep atasnya ya. Nah, payung klep atasnya ini sudah kemakan parah ya. Nah, ini saya zoom. Nah, bisa dilihat ya, payung klep ini sudah kemakan. Nah, sudah kemakan parah ya. Ini masih bisa disekir tapi nggak akan bertahan lama. Untuk Mio Karbu, penyakitnya memang di klep atas itu cepat kemakan ya. Ini udah ngempos, akan dilakukan pergantian ya. Ntar kita akan oversize seher dengan OS 50. Oke, jadi untuk blok seher ini ntar akan kita bawa ke bengkel bubut ya, akan di quarter. Kita akan minta oversize 50 ya. Mungkin teman-teman ada yang suka bertanya ya, Bang, kalau oversize 100 itu kegedean enggak gitu. Jangan gede-gede, jangan sampai oversize cepet atau oversize 50 aja. Oversize cepet itu berarti oversize naik ukurannya 1 mili. Kalau sehernya naiknya 1 mili, yang di quarter itu enggak ada 1 mili, yang di quarter itu setengah mili, karena 1 mili dibagi 2 ya, dibagi lingkaran. Nah, kalau naik oversize 50 itu ya dibagi 2 lagi, 0,50 artinya setengah mili. Nah, setengah mili ini di quarter dibagi 2 lagi, menjadi yang di bubut ini 1/4 mili. Jadi tipis, quarterannya itu tipis banget ya. Jadi dia cuma ngebuang baretan yang halus itu. Oke, kita lanjut ya. Oke, di sini kita akan mengecek bos payung klepnya ya. Jadi kalau untuk pengecekan bos payung klepnya ini, seal klepnya kita buka dulu ya. Menggunakan tang spi bisa. Buka dulu. Nah, ini seal klepnya sudah keras ya, udah hancur ya. Kita cek bos klep in dan X nya ya, atas bawahnya. Nah, lalu bagaimana cara kita mengecek dia? Satu dari goyangan ya, goyangan atas bawah ya. Nah, ini goyangan atas bawah aman ya, masih normal. Lalu kita cek dari suara ya. Nah, ini suara dia masih rapet ya, masih span. Cakep. Jadi yang perlu dilakukan penggantian di payung klepnya aja ya. Nah, ini masih span juga, masih cakep. Untuk goyangan juga masih normal ya.